diri kakak secara singkat. Oh iya, sebelum itu saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdul Aliko, siswa SMK Pembangunan, dan saat ini saya kelas 10 bisnis retail. Dengar-dengar kakak ini wakil ketua OSIS ya di SMK. Ya, benar. Gimana sih ceritanya kakak bisa terpilih jadi wakil ketua OSIS? Sebelumnya sih saya sebenarnya nggak ada niatan untuk jadi wakil ketua OSIS ya, karena awal tuh sebelumnya emang saya belum pernah jadi OSIS di SMP, dan di SMK ini saya ingin mencoba jadi OSIS kan, karena yang mestinya nggak ada pengalaman jadi OSIS ya belum ada kepikiran buat jadi wakil ketua OSIS. Terus ya udah saya mencoba untuk daftar OSIS, malah mungkin dari kakak kelasnya itu menilai saya cukup baik untuk jadi kandidat, dan di situ juga saya akhirnya jadi kandidat wakil ketua OSIS, dan pada akhirnya banyak juga yang milih juga gitu sih. Iya. Oke. Apa yang menjadi motivasi kakak untuk maju jadi pengurus OSIS? Motivasi sih karena ingin coba hal baru ya, karena ingin memperbaiki diri juga sih, karena di SMP juga kan saya cukup terbilang kurang aktif ya, karena di SMP ini makanya saya ingin coba beberapa hal baru gitu. Menurut kakak apa sih tantangan terbesar menjadi wakil ketua OSIS dan gimana caranya? Kalau untuk saat ini tantangan terbesar belum ada ya, karena saya juga baru beberapa bulan mungkin udah menjadi wakil ketua OSIS, dan baru ada beberapa tantangan kecil kayak ada beberapa event yang belum diterima oleh pihak sekolah, dan itu sih yang saya bingung juga. Tapi saya juga untuk berusaha sih untuk bisa ngadain event-event itu, karena untuk kita semua siswa-siswi juga ingin merasakan kan event-event kayak Plasmid dan lain-lain. Ya, kebetulan juga kakak ini masuk seleksi Paskibraka. Boleh nggak sih cerita sedikit tentang proses seleksinya itu gimana? Iya tuh, alhamdulillah awalnya itu seleksi Paskibraka kan awalnya mulainya di wali kota, itu dimulai kira-kira bulan puasa lah. Itu proses pertamanya itu administrasi online, terus proses kedua itu penentuan administrasi online juga. Lalu setelah itu, nah dari sekolah SMK Pembangunan itu mengirim sekitar 5 orang, saya 2 orang cowok dan 3 orang cewek, dan lalu di administrasi itu ternyata 5-nya lolos untuk lanjut ke pihak selanjutnya di TWK. TWK itu di situ kami diseleksi pada hari ke Sabtu. TWK itu ada sekitaran 20 soal. 20 soal itu kayak wawasan kebangsaan, kayak PKN yang di kelas 10 ini mirip-mirip sekitar segitu. Dan alhamdulillah di hari itu TWK saya ternyata dapat nilai 90. Dan alhamdulillah hari itu saya bisa melanjutkan ke seleksi berikutnya di TIU di hari Minggu. Lalu di TIU alhamdulillah juga saya dan teman-teman saya lolos. Nilai saya kurang ingat, tapi itu kayaknya KKM sih, saya lupa juga. Terus di seleksi berikutnya sih ada di kesehatan dan parade. Di situ kami dicek kesehatannya dan segala macam, dari tinggi badan, postur tubuh, riwayat mata tulang atau enggak. Dan ternyata beberapa teman saya di situ tidak lolos semuanya, dan ternyata saya sendiri. Nah, saya situ juga cukup sedih ya, karena teman-teman seperjuangan dari sekolah saya itu ternyata nggak lolos, tapi lagi kan. Terus ternyata pas di hari Minggunya itu setelah lanjut seleksi kesehatan parade. Oh ya, ngomong-ngomong itu kesehatan parade sama kesehatan itu diadainnya setelah lebaran, jadi ada jeda waktunya juga kan. Terus setelah kesehatan parade saya mengikuti seleksi yang namanya kesamaptaan. Nah, di mana kesamaptaan itu kami dites fisik dari lari, push up, back up, sit up, sama satelan. Dan setelah saya menyelesaikan kesamaptaan itu, dan setiap selesai seleksi itu kami selalu diumumin untuk lolos ke seleksi berikutnya. Dan ternyata alhamdulillah di situ saya lolos lagi di kesamaptaan, dan
setelah itu di seleksi terakhir ada kemungkinan ada 1.000 atau 2.000 itu di seleksi namanya tes bakat kesenian di situ dan wawancara. Nah, di situ saya mempersiapkan ke tes kesenian yang itu seni tunggal pencaksilat dan saya mempersiapkan wawancara segala macam kan. Dan pada hari H ternyata saya lolos, alhamdulillah masuk 80 besar dari 600 peserta di Jakarta Barat. Nah, setelah itu kami bisa disebutkan sudah capaska ya. Terus mengikuti untuk saat ini sedang mengikuti beberapa latihan teknisnya dan kemungkinan hari nanti ada pengumuman untuk mengambil 80 besar itu akan mengambil 44 siswa-siswi, 22 siswa dan 22 siswi yang akan menjadi paskibraka nantinya. Jadi itu sih ceritanya. Keren ya bisa lolos dari 600 peserta. Ya, alhamdulillah. Waktu tahu kamu lolos dari 600 peserta ke 80 besar, apa sih yang pertama kali kamu rasain? Yang pertama kali yang pastinya sih bangga sekali ya, karena dari 400 peserta se Jakarta Barat yang dimana banyak sekolah-sekolah favorit yang pastinya anak murid itu bagus-bagus lah kualitasnya kan. Ada kayak seperti SMA 33, 94, dan 84 dan sekolah yang lainnya. Dan alhamdulillah saya termasuk di 80 besar tersebut. Pastinya seneng banget sih, bangga juga dan apa ya, tapi ya belum bisa seseneng itu sih soalnya karena baru diumumin 80 besar belum sampai 44 besar. Kira-kira apa sih motivasinya ikut seleksi paskibraka? Yang pertama ya pasti motivasi saya itu ini mendapatkan orang tua ya. Terus yang kedua ini mendapatkan apa ya, dibilang itu pengalaman lah yang belum tentu di organisasi lain bisa didapatkan, kayak misalnya bisa mengibar bendera di wali kota yang dimana kayak belum tentu siswa-siswa yang lain itu bisa kan. Iya. Apa sih tantangan terberat yang kamu hadapi selama seleksi? Selama seleksi tantangan terberat sih mungkin bagi saya di makan siang. Karena di makan siang itu benar-benar apa ya, diwaktuin banget kan, karena untuk porsi makan siang ini juga lumayan banyak banget dan ada beberapa lauk juga yang benar-benar susah. Dan iya, karena di situ nggak boleh minum ya, untuk makan itu harus makan selesai dulu, habis makan lalu makan buah, habis makan buah itu baru minum. Dan itu benar-benar diwaktuin banget, harus dikejar waktunya, kalau nggak juga bakal kena hukuman lagi. Kalau terpilih masuk 44 besar, kontribusi apa sih yang ingin kamu berikan? Untuk kontribusi yang saya ingin berikan sih, yang pastinya saya ingin bertanggung jawab ya atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak wali kota kepada saya untuk memilih saya, karena ya itu sebuah tanggung jawab yang cukup besar juga kan, karena ya misalnya paskibraka harus diutamakan harusnya daripada ya walaupun kita juga utama, tapi kayak misalnya ada acara keluarga atau apa, kalau memang itu tidak penting atau ya tapi saya harus mencoba tanggung jawab saya di kakak juga, saya harus bisa bertanggung jawab dari waktu untuk belajar, apalagi nanti saya bakal untuk bidang mas juga, saya harus bisa bidang beberapa tugas untuk nilai kan. Nah, gimana sih cara kamu berbagi waktu? Kan sibuk banget nih pasti ya. Gimana cara kamu berbagi waktu antara sekolah, OSIS, dan latihan untuk paskibraka? Sebelumnya untuk itu sih saya sudah ada gambarannya ya, dari kakak PB saya juga katanya sebelum itu kemungkinan yang bakal latihan tuh hari Minggu saja, dan untuk mungkin sebulan sebelum Lebaran bakal masuk sekolah itu mungkin hari Selasa, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dan untuk sebelum 1 bulan itu kemungkinan harusnya saya bisa membagi waktu ya, juga seperti yang mungkin untuk masih latihan hari Minggu di hari Sabtu atau setiap pulang sekolah saya harus bisa belajar juga apa ya, manfaatin waktu lah ya. Juga yang pasti harus mengorbankan waktu main juga sih. Terus jadinya waktu main saya harus saya pakai untuk bisa belajar. Terus juga kalau OSIS, alhamdulillah
Saya juga jabatan saya sebagai wakil OSIS juga tidak begitu banyak berasa sih, karena masih ada beberapa anggota saya yang bisa mengajarnya dan orang tua sih yang pastinya. Apa sih harapan kedepannya untuk kakak? Untuk harapan saya sih ilmu yang saya dapat dari BPT ini bisa bermanfaat bagi saya dan bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi sih. Ada pesan nggak sih buat teman-teman yang tahun depan mau ikut Paskibraka? Nah, untuk pesan saya sih untuk teman-teman dan adik saya mungkin tahun depan yang bakal mengikuti seleksi Paskibraka, yang pastinya pesan saya untuk mempersiapkan diri jauh-jauh hari, jangan misalnya hamil sebulan baru latihan, jangan kemungkinan bakal dapat hasil yang kalau ngomong dapat hasil yang buruk ya jauh-jauh hari kayak hamil beberapa bulan itu kalian harus sudah mempersiapkan karena memang tidak mudah juga kan kalau apalagi untuk yang cita-citanya mungkin jadi paskibraka provinsi atau nasional tuh harus benar-benar mempersiapkan dengan matang. Terus juga apa ya, jangan sering-sering main lah, boleh main tapi kayak mainnya itu jangan sering-sering juga, harus berkorban juga kan untuk masa depan. Jangan sering-sering apa waktu itu dibuat main, harus Bagi waktu. iya harus membagi waktu juga. Dan apa ya, untuk kedepannya saya harap mungkin adik-adik saya bisa bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan PPI juga, apalagi kalau misalnya adik saya misalnya udah jadi paskibraka. Nah, jangan kaget atas latihan yang diberikan oleh PPI kayak paskibraka begitu kan, memang kita juga harus buat siap buat saya. Oke, mungkin segitu aja wawancaranya. Terima kasih Kak Kamu dan sudah Iya. meluangkan waktunya. Selamat. Ya.